protected us. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin doakan kalian agar semuanya selalu tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, admin akan mendongeng sebuah cerita yang dibuat dengan referensi cerita Batra Nuh berjudul Noah tahun 2014. Ya, walaupun film ini dibuat berdasarkan kisah kitab suci, film ini sendiri memiliki banyak sekali kejadian yang tidak sama dengan cerita dari agama manapun, termasuk Kristen dan juga Islam. Jadi bagi kalian semua yang menonton filmnya, harap untuk dinikmati saja sebagai sebuah film. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan juga like-nya. Anggap saja sebagai tiket menonton. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. In the beginning, there was nothing. Film ini dimulai dengan menceritakan tentang kisah manusia pertama di muka bumi. Siapa lagi kalau bukan Adam dan juga Hawa. Seperti yang diketahui bahwa dengan godaan iblis, manusia kemudian memakan buah terlarang dan jatuh ke dalam dosa, serta dikeluarkan dari Taman Eden. Di bumi, Adam dan juga Hawa memiliki 3 orang anak bernama Kain, Abel, dan juga Set. Akan tetapi karena sudah terjatuh dalam dosa, Kain membunuh Abel dan melarikan diri ke arah timur bersama dengan beberapa malaikat terbuak. Setelah itu, keturunan Kain dengan dibantu oleh para malaikat kemudian membangun sebuah peradaban yang juga diselimuti dengan dosa hingga menyebar ke seluruh penjuru bumi. Sementara itu, keturunan Set terus hidup dalam ajaran kebenaran, namun hanya memiliki beberapa keturunan saja hingga kini. Satu keturunan Set bernama Noah, dan ayahnya bernama Lamed, dan juga kakeknya bernama Metusalah. Terlihat hari itu ayah Noah yang akan memberikan warisan keturunan Set berupa sisik ular surga, supaya Noah bisa melanjutkan tanggung jawabnya untuk menjaga bumi. Akan tetapi proses pewarisan itu terganggu dengan kedatangan dari keturunan Kain. Ayah Noah lalu menyuruh Noah untuk bersembunyi, sementara dia akan pergi untuk mengecek. Rupanya keturunan Kain tersebut ingin untuk mengambil tanah keturunan Set, karena tanah itu memiliki banyak batu berharga. Melihat keserakahan tersebut, Lamed mencoba untuk melarang keturunan Kain, karena tanah tersebut adalah tanah milik keturunan Set. Keturunan Kain yang dipimpin oleh orang bernama Tubal kemudian menyalahkan Tuhan karena tidak menolong rakyatnya yang sedang kelaparan. Tubal setelah itu juga merebut sisik ular dari Lamek, kemudian membunuh Lamek. Melihat kejadian itu, Noah kemudian memilih untuk kabur. Singkat waktu, kini Noah sudah memiliki 3 orang anak. Ketika mereka sedang mencari tumbuhan untuk bisa dimakan, mendadak Noah melihat seekor anjing yang terluka. Noah kemudian menyuruh kedua anaknya Ham dan juga Sem untuk bersembunyi, sementara Noah pergi untuk mengecek kondisi si anjing. Rupanya anjing tersebut terluka akibat diburu oleh keturunan Kain. Tak lama kemudian beberapa keturunan Kain pun datang dan langsung menyerang Noah di situ. Setelah berhasil untuk membunuh ketiga keturunan Kain itu, Noah dan juga kedua anaknya kemudian mengorbankan anjing itu sebagai persembahan. Di situ Noah menjelaskan kalau mereka hanya boleh memakan tumbuhan saja dan tidak boleh memakan hewan seperti keturunan Kain. Setelah berdoa, mereka bertiga kemudian pulang dan disambut oleh Naamah, istri Noah, serta putra bungsunya bernama Japet. Kemudian ketika tertidur, Noah mendapatkan penglihatan dalam mimpinya dengan melihat tempat tinggal dari kakeknya yaitu Metuselah, yang secara mendadak dia pun tenggelam dalam lautan yang sangatlah dalam. Kemudian ketika terbangun, Noah pun menceritakan kepada Naamah kalau Tuhan akan menghancurkan dunia dan mereka harus pergi ke tempat kakek mereka tinggal, di sebuah wilayah yang dijaga oleh para malaikat.
Noah sekeluarga pun kemudian melakukan perjalanan, dan di jalan mereka menemukan sekeluarga keturunan Kain yang sudah mati. Namun ternyata ada seorang anak perempuan bernama Ila yang masihlah hidup. Tak lama setelah itu, para pasukan keturunan Kain pun muncul dan mengincar mereka. Dengan cepat, Noah sekeluarga kemudian melarikan diri ke area terlarang tempat kakeknya berada. Namun, tiba-tiba, Shoot! Protect your mother, first and last. rupanya Noah sekeluarga ditangkap dan dikurung oleh para malaikat terbuang yang berbentuk batu. Noah kemudian menjelaskan kalau tujuan mereka datang ke tempat itu untuk bertemu dengan kakeknya Metusalah untuk bisa menanyakan tentang penglihatan yang diberikan Tuhan untuknya. Akan tetapi para malaikat tidaklah percaya karena sudah banyak kekacauan yang dibuat oleh para manusia yang membuat para malaikat sendiri tidak bisa lagi untuk kembali ke surga. Setelah itu, para malaikat kemudian pergi meninggalkan Noah sekeluarga. Malam harinya ketika akan tidur, satu malaikat bernama Ok datang dan mengatakan kalau dia percaya kalau Tuhan sudah memberikan perintah kepada Noah dan Ok akan membantu Noah sekeluarganya untuk pergi menemui kakek Metusalah berada. Di sepanjang perjalanan, malaikat Ok kemudian menceritakan bagaimana mereka bisa dibuang dan mencari malaikat berwujud batu. Rupanya dulu para malaikat berbentuk seperti cahaya dan diberikan tugas oleh manusia. Rupanya dulu para malaikat berbentuk cahaya dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengawasi manusia setelah diusir dari Taman Eden. Namun para malaikat juga diperintahkan untuk tidak boleh ikut campur dalam urusan manusia. Akan tetapi ketika para malaikat melihat manusia yang sedang kesulitan, para malaikat kemudian merasa kasihan dan memilih untuk melanggar perintah Tuhan dan turun ke bumi untuk membantu manusia. Dan karena hal itu juga Tuhan kemudian menghukum para malaikat menjadi berwujud batu. New of creation. With our... Dengan bantuan dari malaikat, manusia kemudian berubah dari yang awalnya seperti debu, kini menjadi hebat dan juga perkasa. Akan tetapi, para manusia juga berubah menjadi semakin jahat dan menggunakan pengetahuan dari para malaikat untuk bisa memburu para malaikat itu sendiri. Dan hanya satu manusia saja yang melindungi para malaikat dari para manusia, yaitu Metusalah, keturunan Set dengan karunia dari Tuhan. Setelah kejadian itu, para malaikat hanya bisa menyesali perbuatan mereka yang sudah membantu manusia, dan mereka juga selalu berdoa supaya bisa dipulangkan kembali ke surga. Kemudian Noah sekeluarga lalu tiba di dekat gunung tempat Metusalah tinggal. Noah kemudian mendirikan tenda dan mengajak anak sulungnya Sem untuk meminta berkah dari Metusalah. Mereka berdua setelah itu pergi untuk menemui Metusalah. Sem kemudian bercerita dengan Metusalah, di mana Metusalah mengatakan kalau dia menyukai buah beri dan ingin untuk memakannya lagi, namun sekarang tidak bisa karena tidak ada. Metusalah kemudian membuat Sem tertidur dan berbicara dengan Noah mengenai penglihatannya. Dikarenakan Noah belum mengerti tentang maksud Tuhan kepadanya, Metusalah pun membuat Noah melihat penglihatannya lagi. Yang kali ini Noah melihat sebuah bahtera dengan semua binatang yang berenang ke arah bahtera itu. Setelah sudah memahami tentang maksud Tuhan yang akan menghancurkan bumi dengan membuat banjir bandang, serta tugasnya yang harus membuat sebuah bahtera untuk memasukkan semua binatang, Metusalah pun memberikan Noah sebuah benih ajaib dari Taman Eden, agar Noah memiliki kayu yang cukup untuk membuat bahtera. He chose you for a reason. But it can be survived. It's a seed from Eden. Noah pun setelah itu kembali dan memberitahukan maksud Tuhan kepada keluarganya. Noah juga menanam benih pemberian Metusalah. Singkat waktu, keesokan harinya, Noah terbangun karena melihat para malaikat lain yang menyeret Ok yang dianggap sudah berkhianat dengan membantu Noah.
Namun dengan ajaibnya, benih yang ditanam semalam tiba-tiba mengeluarkan air yang menyebar ke 5 penjuru. Tak hanya itu saja, seluruh tanah yang dilewati oleh air juga secara ajaib menumbuhkan pohon-pohon yang sangatlah lebat. Dengan adanya keajaiban itu, kini para malaikat percaya dan juga setuju untuk membantu Noah. Singkat waktu dengan bantuan dari para malaikat, kini Noah sekeluarga sudah hampir menyelesaikan Batra. Kemudian ketika mereka semua sedang bekerja, secara tiba-tiba berbagai macam burung pun datang untuk memasuki Batra untuk menunggu waktu banjir bandang tiba. Lalu agar para binatang bisa beristirahat dengan tenang, Naamah kemudian membuat sebuah ramuan tidur yang bisa menidurkan semua binatang. Noah juga menunjukkan kepada Japet kalau semua binatang yang datang merupakan pasangan jantan dan betina yang nantinya akan memperbanyak keturunan di bumi yang baru. Ham yang tidak sengaja mendengar perkataan dari Noah tadi, dia pun bertanya kepada Noah, kenapa dia dan juga Japet tidak memiliki pasangan seperti Sem yang memiliki Ila dan juga Noah yang memiliki Naamah. Bahkan semua binatang juga memiliki pasangan untuk diselamatkan. Akan tetapi di situ Noah tidak memberikan jawaban. Tak lama setelah itu semua binatang melata seperti ular, serangga, kadal, dan juga katak, serta yang lainnya datang ke Bahtera. What is it? What? Snakes! It's alright. Keesokan harinya ketika sedang mencarikan tumbuhan untuk dimakan, Ham diserang oleh seseorang yang untungnya langsung diselamatkan oleh Tubal. What's your name? No one will hurt this boy. Tubal kemudian datang ke Bahtera bersama Ham dan juga semua rakyatnya. Melihat Ham yang sedang bersama dengan Tubal, Noah kemudian menyuruh Ham untuk kembali. Tubal kemudian mengatakan kalau dia datang untuk merebut tanah dan juga semua yang ada termasuk hutan dan juga Bahtera yang dibuat oleh Nuh. Noah lalu menjelaskan kalau dia tidak akan menyerahkan tanah maupun Bahtera karena Tuhan akan mengirimkan hujan untuk membuat banjir bandang dan menghapus semua orang berdosa di muka bumi. Tubal yang mendengar perkataan Noah, dia pun tidak lagi percaya dengan perkataannya apalagi dengan Tuhan dan mengancam Noah akan merebut tanah tersebut secara paksa. Beruntungnya setelah itu para malaikat pun bangkit dan membuat keturunan Kain menjadi ketakutan. Tubal yang melihat para malaikat membantu Noah, dia pun mulai percaya dengan perkataan Noah tentang banjir bandang dan mengatakan kalau dia dan juga rakyatnya akan kembali untuk masuk dan merebut Bahtera. Tak lama setelah itu, kini giliran para binatang seperti gajah, harimau, sapi, rusa, beruang, dan masih banyak lagi yang datang untuk memasuki Bahtera. Sementara itu, Tubal dan juga rakyatnya kemudian pergi untuk mempersiapkan pasukan di dalam hutan. Mereka juga sempat mengambil dan membunuh beberapa binatang sebagai makanan. Malam harinya Noah kemudian menyelinap melihat pemukiman keturunan Kain yang dipenuhi dengan banyak sekali kejahatan, percabulan, pembunuhan, pokoknya sangatlah amat kacau. Tak sanggup melihat kejadian itu, Noah kemudian kembali dan menyuruh semua orang untuk menyelesaikan bahteranya lebih cepat. Ham di situ juga menanyakan tentang pasangan untuknya dan juga Japet. Akan tetapi dengan tegas Noah mengatakan kalau mereka tidak akan diberikan pasangan, bahkan Ila juga ternyata mandul. Ham pun marah dan kemudian berlari pergi. Naamah juga meminta Noah untuk mencarikan Ham dan juga Japet pasangan.
Namun Noah mengatakan kalau setelah hujan reda, mereka akan menjadi keturunan terakhir umat manusia dan mereka akan mati tanpa menambah keturunan. Noah juga menyuruh Sem untuk pergi mencari Ham. Di waktu yang sama, Ham yang kecewa kemudian pergi berlari ke pemukiman keturunan Kain dan secara tidak sengaja dia kemudian terjatuh ke dalam lubang tempat pembuangan mayat. Di situ dia kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Nael. Kembali kepada Naamah, dia yang kecewa kemudian pergi menemui Metusalah dan memohon supaya Metusalah membujuk Noah supaya mengizinkan Sem, Ham dan juga Joseph memiliki keturunan. Akan tetapi Metusalah mengatakan kalau dia tidak bisa untuk mengubah keputusan Noah, namun dia akan memberikan sedikit bantuan. Metusalah kemudian pergi menemui Ilah di dalam hutan dan menyuruhnya untuk membantu mencarikan buah beri. Namun kemudian Metusalah memberkati Ilah yang membuatnya dapat kembali mengandung. Setelah itu, dengan arahan dari Metusalah, Ilah langsung saja berlari kepada Sem dan mulai untuk bercocok tanam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ketika hari sudah mulai gelap, akhirnya hujan pun kemudian turun sebagai pertanda dimulainya banjir bandang. Melihat hujan yang sudah turun, Tubal kemudian memimpin rakyatnya untuk menyerang dan memasuki Batra. It has begun! We kill Noah! Sem dan juga Ilah yang sudah selesai untuk berkebun, mereka juga kembali. Namun Noah yang tidak melihat Ham, dia pun kemudian berlari pergi untuk mencari. Ham sendiri terlihat sedang bersama dengan Nael yang kemudian berusaha kembali ke Batra. Akan tetapi di jalan Nael terjebak di perangkap, sementara pasukan Tubal sudah mulai mendekat. Di saat itulah Noah datang untuk menolong Ham, namun tidak dengan Nael, yang kemudian membuat Nael pun terbunuh. Para keturunan Kain juga secara beramai-ramai mulai menyerbu ke Batra, namun ditahan oleh para malaikat. Setelah semua keluarganya sudah berada di Batra, Noah kemudian menutup pintu Batra dan berjaga untuk menghabisi semua keturunan Kain yang mencoba masuk ke dalam Batra. Sialnya Tubal dan pasukannya berhasil untuk menghabisi satu malaikat. Akan tetapi setelah dibunuh, tubuh malaikat itu pun kemudian kembali ke dalam bentuk cahaya dan diangkat kembali pulang ke surga. Hal itu pun menjadi sebuah pertanda kalau Tuhan sudah memaafkan perbuatan mereka. Melihat kalau Tuhan sudah memaafkan mereka, sebuah malaikat termasuk Ok kini bertambah semangat dan rela melindungi Batra dengan nyawa mereka sendiri. My Creator, forgive me. The Creator brings him home! Di samping itu, Tubal yang terluka dia pun melihat sebuah celah untuk bisa memasuki Batra. Kembali ke pertempuran, kini para malaikat mulai berguguran satu persatu hingga menyisakan Noah sendiri yang menjaga pintu Batra. Namun tiba-tiba Goodbye, son of Adam. akhirnya semua air di dalam tanah pun keluar dan membuat banjir bandang. Dalam kejadian itu Metusalah juga tewas dengan bahagia setelah dia berhasil memakan buah beri.
Di lain sisi, Tubal juga berhasil untuk melubangi Batra dan masuk ke dalamnya. Dan ternyata hal itu dilihat oleh Ham yang tidak melakukan apa-apa. Berganti kepada Noah, demi bisa menghibur keluarganya. Noah kemudian menceritakan tentang kisah penciptaan alam semesta, hingga kisah tentang kejatuhan manusia akibat terhasut oleh iblis dan membawa kejahatan di muka bumi. Dan kini manusia menerima hukuman dengan dimusnahkan. In the beginning, there was nothing. Let there be light. A thick blanket of green stretching across all creation. Now the whole world was full of living beings. It was paradise. Father and mother of us all. Follow the temptation of darkness. But they ate from the forbidden fruit. For the 10 generations since Adam's sin has walked within us. Noah juga menegaskan kalau mereka akan menjadi manusia terakhir di bumi agar bumi yang baru bisa berjalan tanpa adanya kejahatan dari manusia. Namun Ham yang masihlah kecewa kemudian pergi diam-diam untuk menemui Tubal. Tubal di situ kemudian mulai untuk menghasut Ham untuk bisa membalaskan kematian dari Nile dengan cara membunuh Noah. Tubal juga membunuh satu binatang di situ untuk dimakan. Dia juga membujuk Ham untuk bisa memakan daging binatang itu juga dengan alasan bahwa daging bisa memberikan kekuatan. Singkat waktu terlihat berkah dari Metusalah kemudian sudah dirasakan oleh Ilah karena dia akhirnya mengandung anak dari Sem. Akan tetapi Naamah menjadi khawatir karena Noah pasti akan membunuh anak tersebut untuk bisa memastikan kepunahan manusia. Walaupun begitu, mereka bertiga kemudian pergi menemui Noah untuk memberitahukan kabar tersebut, sekaligus meminta restu dari Noah. Akan tetapi Noah langsung mengamuk karena Naamah sudah meminta Metusalah memberikan berkah kehamilan kepada Ilah. Noah juga takut kalau hal itu akan membuatnya gagal dalam menjalankan rencana Tuhan. Tak lama setelah itu, hujan kemudian berhenti. Noah pun langsung merasa kalau Tuhan sudahlah marah. Dia pun mengatakan kalau anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka dia akan membiarkan anak tersebut untuk hidup. Namun jika anaknya adalah anak perempuan, maka dia akan langsung membunuhnya di tempat. Beberapa bulan kemudian terlihat perut Ilah yang sudahlah membesar dan akan segera melahirkan. Karena takut anaknya anak perempuan, Sem kemudian membuat sebuah perahu kecil dan berencana untuk pergi. Akan tetapi Noah kemudian datang dan langsung membakar perahu itu yang membuat keluarganya kecewa berat. Mendadak juga air ketuban Ilah lalu pecah dan akan segera untuk melahirkan. Mengetahui konflik yang sedang terjadi, Tubal pun memanfaatkan hal itu dengan membujuk Ham membantunya membunuh Noah agar anak dari kakaknya bisa diselamatkan. Ham kemudian memancing Noah dengan bilang kalau para binatang sudah terbangun dan bertengkar. Noah pun kemudian pergi untuk mengecek dan sudah pasti. Di saat yang bersamaan, Ilah juga akhirnya melahirkan anak kembar yang sayangnya berkelamin perempuan. Tidak mau anaknya dibunuh, Sem kemudian pergi untuk mencari ayahnya dengan rencana menghabisinya. Kembali ke dalam perkelahian, ketika Noah sudah hampir kalah, mendadak Bahtera menabrak sebuah gunung. Sem juga datang untuk melawan Noah, akan tetapi Tubal memukul Sem dan hendak membunuh Noah. Untungnya Ham kemudian berubah pikiran dan memilih menikam Tubal. Tubal juga tidak melawan balik dan hanya menyerahkan kulit ular milik Lamek kepada Ham, kemudian dia tewas. Setelah itu, Noah yang tahu kalau kedua anak Sem adalah anak perempuan, dia pun mendatangi Ilah dan hendak untuk menghabisi kedua anak tersebut. Akan tetapi setelah melihat kasih sayang dari Ilah kepada anaknya, hati Noah akhirnya luluh dan tidak jadi membunuh mereka berdua, melainkan memberikan berkah restu. I cannot do this.
Beberapa waktu kemudian berlalu, kini banjir juga sudah surut dan semua hewan serta manusia juga sudah keluar dari bahtera. Kini terlihat semua manusia kecuali Noah sudah mulai membangun kehidupan baru. Ham juga sudah memutuskan untuk pergi dan menjelajahi dunia yang baru. Sementara itu, Noah sendiri hanya menyendiri sambil mabuk dan merasa kecewa karena tidak menyelesaikan tugasnya. Kemudian Ila pun menemui Noah dan mulai untuk memberikannya ceramah, hingga akhirnya Noah bisa menerima keadaan, lalu kembali pulang untuk hidup lagi bersama Naamah. Film ini pun akhirnya diakhiri dengan Noah sekeluarga yang berdoa kepada Tuhan dan direspon dengan adanya pelangi. Film ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Jika suka silakan subscribe serta like-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya gitulah.